Di sini kita akan bahas alat-alat yang nanti akan kita pakai untuk belajar jahitnya. Memang ini nggak usah ada semuanya, maksudnya nggak usah semuanya ada. Boleh beberapa aja, tapi yang penting minimalnya itu nanti ada. Nah, ini aku kenalin beberapa alat-alat yang nanti akan kita pakai. Yang pertama yang jelas adalah alat tulis. Alat tulis ini ya terdiri dari bolpen, pensil, gitu ya. Kalau dibutuhkan penghapus ya penghapus, spidol, terus kertas. Nah, ini nantinya akan kita gunakan untuk mencatat hal-hal yang kita butuhkan pada saat nanti kita belajar, terutama mencatat ukuran. Terus misalnya kalau kita membutuhkan pola kecil, tentunya kita akan buat pola juga. Nah, polanya nanti bisa digambar dengan skala. Kalau di buku pasti pakai skala biar nggak terlalu besar. Nah, pensilnya ini nanti kita bisa buat bikin polanya pakai pensil dulu biar mudah dihapusnya. Terus kemudian spidol ini ya kadang-kadang kita pakai, kadang-kadang enggak gitu ya. Nah, ini biasanya untuk membuat pola yang nantinya untuk membedakan bagian depan, belakang, terus mana yang bagian tertutup, mana yang bagian terbuka, seperti itu. Tapi di sini saya jarang pakai sih yang ini, karena semua langsung pakai pensil aja. Jadi kita pakai teknik yang lebih cepat, karena ini pun juga bukan istilahnya belajar yang terlalu teoritis ya. Jadi kita akan langsung terapkan pada aplikasi yang nanti akan kita buat pada pola-polanya. Nah, terus selanjutnya adalah kertas pola. Kertas pola ini kamu boleh pakai apa aja. Mau pakai kertas Samson, ini yang kayak gini, ini kertas Samson. Terus mau pakai kertas karton. Nah, kalau kertas karton pastikan polanya ini udah bener dulu. Kalau belum, mendingan pakai kertas koran, kalender gitu ya. Nah, itu untuk percobaannya. Nanti kalau polanya ini udah enak dipakai, barulah kita jiplak di kertas karton yang tebal. Jadi itu bisa dijadikan sebagai masternya. Nah, kertasnya boleh apa aja, nggak harus semuanya ya. Misalnya salah satunya aja, mau itu Samson boleh, kertas koran boleh, kalender yang udah nggak dipakai juga boleh. Terus kemudian ada kertas kopi yang tipis, itu yang biasa buat sampul buku, itu juga boleh. Nah, salah satu aja pakai yang mana yang kira-kira didapatnya mudah. Nah, terus kemudian adalah meteran. Meteran ini kamu bisa pakai yang kayak seperti ini bisa. Terus ada satu yang besar juga boleh, terserah mau pakai yang mana ya. Yang penting ada meteran incinya, ada meteran sentinya tuh. Kalau yang ini biasanya ukurannya sampai di 1,5 meter. Ada juga sih yang sampai 3 meter, tapi aku nggak punya di situ. Ini meterannya boleh pakai yang mana aja. Terus aneka gunting. Nah, kenapa aku bilang aneka gunting? Karena ini fungsinya berbeda-beda. Jadi untuk gunting kertas dan gunting kain itu jangan disamakan ya. Ini karena biasanya kalau kertas digunakan di yang gunting bahan, itu biasanya gunting bahannya cepat rusak. Dan gunting bahan itu juga jangan sampai jatuh, karena kalau jatuh sudah langsung tumpul gitu aja. Nah, jadi gunting perbedaannya mungkin di sini ya. Nah, ini fungsinya. Jadi kalau gunting kain ininya lebih lurus, ini bisa digunakan untuk kain. Kalau yang gunting kertasnya ya gunting yang biasa aja seperti ini. Yang kecil juga boleh, nggak harus besar. Nah, kalau gunting bahan mau pakai yang biasanya di sini ada yang warna-warni, itu juga bisa. Tapi itu kan yang kualitasnya agak di bawah gitu ya. Jadi kalau mau bagus awet bisa pakai yang besi semua itu. Ada juga yang mereknya Singer, itu juga ada. Itu juga enak diguntingnya. Nah, selanjutnya adalah gunting benang. Nah, gunting benang ini sebenarnya ya bisa aja sih, mau pakai ini juga nggak apa-apa.
Tapi biasanya kalau kita mau membersihkan benang-benang yang ada di kainnya itu agak sedikit susah sih kalau pakai yang agak kegedean seperti ini. Jadi sebaiknya boleh punya juga gunting kecil seperti ini, gunting benangnya. Harganya juga murah sih, ini sekitar 5 ribuan. Jadi peralatan alat-alat jahit ini harganya juga murah-murah. Terus kemudian pendedel. Nah biasanya pendedel ini kalau misalnya teman-teman beli mesin portable, itu biasanya sudah dapat ini paketnya ya, paket untuk pendedel ini. Nah pendedelnya boleh pakai yang ini, boleh pakai yang kecil yang warnanya yang warna-warni itu, yang kecil-kecil itu juga boleh. Nah ini aneka gunting. Selanjutnya adalah aneka radar dan karbon. Kenapa aneka juga? Karena biasanya radar ini macam-macam bentuknya. Ada yang radarnya bergerigi seperti ini, ada yang radarnya gundul kayak gini. Nah biasanya yang bergerigi ini digunakan untuk kebaya-kebaya gitu ya, karena kalau kebaya gitu kan yang kainnya lis-lis gitu kan ya agak nggak rata gitu papannya. Terus kemudian kalau ini biasanya untuk katun-katun gitu biar dia tidak merusak kain, tapi rata-rata orang biasanya pakainya yang ini. Boleh pakai yang mana aja, nggak punya pun juga nggak masalah. Nanti aku ajarin cara bikin radaran tanpa menggunakan radar ini dan karbon. Nah untuk karbonnya juga pakai karbon yang warna-warni, tapi yang untuk karbon jahit, bukan untuk karbon kertas, karena nanti nggak bisa hilang kalau keliru pakai karbon kertas. Selanjutnya ini adalah untuk pensil atau kapur jahit. Nah, boleh pakai salah satunya. Ini pensil glass namanya. Nah, pensil glass ini kita biasanya gunakan untuk menandai kain-kainnya. Sama halnya dengan yang ini. Fungsinya juga sama. Nah, kalau mau beli yang ini, cari yang agak bagusan. Jadi biar dia hilang saat dicuci juga gampang hilang. Bahkan belum dicuci bisa disetrika aja tuh biasanya sudah hilang. Tapi kalau yang dia agak jelek itu susah hilangnya gitu ya, karena ini nanti kita untuk coret-coret di kainnya gitu. Nah ini kamu boleh pakai salah satu aja, nggak harus dua-duanya ada ya. Pastikan warnanya ini yang terang ataupun yang gelap, jadi berbeda atau berlawanan dengan warna kainnya, supaya nanti bisa kelihatan pada saat kita mau menjahitnya. Selanjutnya adalah alat jahitnya gitu ya. Nah ini ada benang. Nah benang itu mereknya juga ada banyak. Ada yang Malon, ada Extra, ada Astra. Nah Astra ini yang paling mahal. Dia memang secara kekuatan lebih bagus. Nah untuk yang tapi nggak perlu pakai itu juga nggak masalah sih sebenarnya, karena kita menjahitkan baju-baju standar aja. Nah yang bisa kita pakai ini sebenarnya yang udah standar, ini adalah Extra. Ini rata-rata orang akan pakai benang yang ini. Kalau untuk yang Malon itu biasanya kadang-kadang untuk yang konveksi gitu-gitu ya. Nah itu karena memang harganya lebih murah, tapi secara kekuatan dia kurang kuat, jadi mudah rapuhnya kalau untuk yang Malon. Jadi cari aja yang benang Extra. Warnanya silahkan sesuaikan dengan warna kainnya. Terus kemudian jarum jahitnya ini sama ya, semuanya harus punya, baik itu tangan ataupun mesin. Kalau tangan ini ya harus beli yang satu paket aja, jadi biar bisa kita bisa tinggal cari mana ukuran yang kita butuhkan. Ini juga harus punya jarum jahit tangan. Kalau untuk jarum jahit mesinnya sesuaikan dengan mesinnya juga. Kalau yang portable beli yang untuk portable. Kalau untuk yang mesin high speed ya pakai yang mesin high speed. Untuk yang mesin klasik itu juga berbeda lagi gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan mesinnya. Terus kemudian jarum pentul. Jarum pentul ini cari yang jarumnya bagus, jangan yang tumpul-tumpul. Nah ini cari yang bagus supaya nanti nggak merusak serat-serat kainnya. Kalau dikiranya udah nggak tajam nggak usah dipakai gitu. Nah sama halnya dengan jarum jahit juga ya, jarum jahit, jarum tangan ini semuanya kalau udah nggak
tajam, udah tumpul gitu, diganti aja, nanti bisa merusak kain kan sayang, kainnya udah bagus-bagus terus rusak gara-gara hal sepele seperti ini. Nah ini cari yang bagus aja, harganya juga murah, paling cuma 10.000 15.000. Yang paling inti adalah kita punya penggaris, aneka penggaris ya, karena kita nggak mungkin cuma punya satu penggaris aja. Nah aku nggak mengharuskan teman-teman pakai penggaris yang seperti ini ya, aku nggak mengharuskan ini memang sangat membantu kita dalam membuat pola, memang iya, tapi kalaupun memang nggak punya pun nggak apa-apa, karena ini memang harganya juga lumayan mahal. Jadi pakailah penggaris yang sekiranya sudah fungsinya sudah mencukupi tapi nggak terlalu mahal, jadinya tidak memberatkan ketika teman-teman mau belajar. Nanti kalau misalnya udah kira-kira oh iya nih aku memang mau jahit, ngedalamin menjahit, beli yang seperti ini, it's okay. Tapi kalau misalnya enggak, daripada buang-buang uang, enggak juga nggak apa-apa ya. Memang ini belinya ada yang satuan, ada yang paketan gitu ya. Nah aku nggak tahu kalau di luaran itu harganya berapa. Nah yang seperti ini memang fungsinya juga banyak, ini udah ada meteran-meterannya gitu, sentimeternya, ukurannya, jadinya gampang kalau kita mau pakainya. Ini juga bisa untuk kerung lengan, tapi kalau kerung lengannya udah besar tentunya udah nggak bisa pakai yang model seperti ini, tapi pakainya yang seperti ini atau yang model yang lengan. Karena ini kalau lengannya besar, yang ukuran badannya besar-besar, ini tentunya nggak akan cukup untuk membuat kerungnya. Nah ini biasanya untuk ngebantu teman-teman yang belajar quilting gitu ya, ini pakainya yang penggaris seperti ini. Nah, terus kemudian yang teman-teman harus punya adalah yang seperti ini. Ini ada dua. Ini penggaris sikunya ini untuk yang lurus-lurus. Terus ini bagian yang melengkung-melengkung kayak pinggang, panggul gitu ya. Pakainya yang ini. Nah, kalau untuk kerung lengan bagaimana? Biasanya kalau teman-teman yang baru punya ini kerung lengan pakainya yang di sini. Nah ini tuh nggak bisa untuk dipakai, dijadikan kerungan lengan, karena nanti jadinya kaku dan nggak luwes gitu, nggak bagus kalau kita pakainya yang di sini. Biasanya yang ini tuh fungsinya ya hanya untuk kerung leher gitu ya, ini masih bisa kalau untuk kerung leher, tapi kalau untuk kerung lengan udah ada dijamin nggak bisa pakai ini. Nah, kalau mau pakai kerung lengan, beli yang seperti ini. Ini lebih murah harganya. Paling sekitaran 10.000, 15.000 udah ada. Pakainya salah satu aja ya, nggak usah dua-duanya. Nah, ini. Nah, boleh pakai yang seperti ini, boleh pakai yang seperti ini. Jadi ini pelengkapnya ini, gitu ya maksudnya. Jadi kalau sudah punya yang seperti ini, boleh. Nggak usah punya ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak punya yang ini, barulah kita pakai yang ini. Jadi ini boleh seperti ini pasangannya ya, atau ini seperti ini, salah satu aja karena ini untuk lengannya. Jadi bisa untuk lengan, ini yang bagian depan, ini bagian belakang ya. Kalau misalnya pakai yang ini ya, ini dua-duanya pakai yang ini, tinggal disesuaikan dengan ukurannya gitu ya. Jadi salah satu aja. Kalau yang lengan ini salah satu aja ya, ini gampang didapetinnya, murah juga, jadi nggak memberatkan ketika teman-teman yang baru mulai belajar, itu nggak memberatkan. Terakhir adalah pelengkap-pelengkap untuk kita menjahitnya. Jadi ada resleting. Resleting ini bisa jadi kita pakai resleting Jepang ataupun resleting yang biasa. Nah biasanya kalau kita mau nanti kita belajar pertama membuat rok, itu yang digunakan adalah resleting biasa. Nah resleting biasa ini ukuran panjangnya yang panjang 25 cm atau 30 cm aja ya. Ini adalah resleting rok atau resleting celana, sama aja ya. Nah terus kemudian kalau resleting Jepang nanti kita belajar cara pasangnya. Nanti kita lihat apakah di materi dibutuhkan atau enggak. Kalau misalnya enggak, nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Nah ini macam-macam
resleting. Tentunya resleting ini disesuaikan dengan warna-warna kain yang akan dibutuhkan dan ukurannya. Yang panjang ini biasanya untuk gamis yang misalnya pinggangnya ini press body, jadi biar dia bisa masuk ke badan. Jadi kalau yang pendek-pendek ini ya bisa kalau untuk misalnya untuk busui gitu ya. Kayak gini. Nah, terus kemudian aku singkirin dulu. Kemudian ini ada hak atau pengait ya. Nah, ini hak untuk rok. Ini sepertinya aku buka ya. Nah, kalau untuk rok ini modelnya yang seperti ini. Nah, bukan yang nih ya, yang ada dua kayak gini, yang ada pasangannya. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ini yang hak untuk rok ya, bukan yang dia yang bukan dijahit, yang ada kan yang lipatan juga, yang ada besi-besinya yang untuk melipat-melipat itu. Nah, kalau itu untuk celana ya. Nah, saya kasih perbedaannya. Nah, kalau yang seperti ini dia pakai celana. Nah, ini. Nah, ini kalau yang kayak gini nih untuk celana ya. Kalau yang ini untuk crop. Jadi nanti teman-teman belinya yang untuk crop. Selanjutnya adalah kancing. Kancing beli yang ukuran kemeja, sesuaikan dengan ukuran kemejanya. Ya. Warnanya juga disesuaikan. Terus ini ada karet. Ini karet elastis. Ini ukurannya nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan berapa, karena macam-macam ya. Nah, seperti ini. Terus yang terakhir adalah pislin. Pislin ini juga dipakai nantinya. Pislinnya boleh yang lembaran, boleh yang udah potongan kayak gini. Biasanya sih kalau dijual ya lembaran pislin. Nah, terus adalah sama kain keras. Kain keras atau M33. Nah, ini bisa kita pakai untuk bagian kerah ya, bagian kerah, ban pinggang itu kita pakainya kain keras. Kalau pislin ini biasanya untuk lapisan di kerah, di lapisan kerah, di lapisan untuk tempat kancing gitu ya. Nah, jadi teman-teman beli pislin dan kain keras atau M33. Ukurannya kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Boleh mau beli 1 meteran aja juga nggak apa-apa untuk persediaan di rumah, karena kita pakainya nanti juga irit sih. Itu semua alat-alat yang nanti akan kita pakai, sambil jalan aja dipersiapkan. Di awal nggak harus ada semuanya, dan yang penting-penting aja nanti kita akan tulis apa aja yang bisa kamu pakai sambil dipersiapkan. Tapi nanti lama-lama juga pasti akan punya sekian banyak ini, karena mau nggak mau kita harus punya juga sih sebenarnya ya. Tapi ini juga harganya murah-murah, ada yang cuma 3.000, ada yang cuma 5.000 gitu ya. Jadi ini juga alat-alatnya nggak memberatkan juga.